Kita pasti sering banget kan dengar kata takdir. Biasanya yang langsung kebayang itu sesuatu yang udah digariskan, udah pasti dan kita ya cuma bisa pasrah aja. Tapi apa benar sesederhana itu? Gimana kalau ternyata kita punya peran yang jauh lebih besar? Yuk kita bedah bareng konsep ini dan kita lihat sisi lain dari takdir yang mungkin bikin kita kaget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Takdir apa iya cuma soal pasrah? Di sini kita bakal lihat dulu nih pemahaman takdir yang paling umum di masyarakat. Dan kita pertanyakan bareng-bareng, apa itu udah cukup? Coba deh, pikirin sejenak. Waktu dengar kata takdir, gambar apa sih yang muncul di kepala kita? Buat kebanyakan orang, mungkin ya kayak jalan lurus yang udah jadi, sebuah skenario hidup yang udah fix dan nggak bisa kita apa-apain lagi. Nah, ini dia nih definisi yang paling sering kita dengar. Ketetapan Tuhan yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Ujung-ujungnya apa? Ya kita cuma bisa pasrah. Seolah-olah kita ini cuma wayang yang digerakin dalang tanpa punya kehendak sendiri. Tapi tunggu dulu. Apa benar ceritanya sesimpel itu? Apa kita ini beneran cuma jadi penonton di film tentang hidup kita sendiri? Kayaknya ada yang kurang pas deh. Bener nggak? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata kehendak Tuhan itu punya dua sisi, kayak dua sisi mata uang. Ada kodo dan ada kadar. Keduanya ini beda, tapi satu paket, nggak bisa dipisahin. Dan kalau kita paham dua hal ini, cara kita mandang takdir bisa berubah total. Oke, biar gampang, bayangin gini. Qadar atau kehendak statis itu kayak puncak gunung yang jadi tujuan akhir kita. Sebuah hukum universal yang pasti. Nah, qadar atau kehendak dinamis itu adalah jalur pendakiannya. Jalan yang berkelok, kadang terjal, penuh tantangan yang harus kita lewati buat sampai ke puncak itu. Jadi, kodo itu adalah ketetapan besarnya, tujuan utamanya. Contohnya apa? Ya itu tadi, potensi tertinggi kita sebagai manusia, jadi pemimpin di muka bumi, jadi master atas hawa nafsu kita sendiri. Itulah puncak gunung yang udah ditetapkan buat kita. Lalu qadar itu adalah perjalanannya. Setiap ujian, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi tiap hari, itu semua bagian dari qadar. Itu bukan hukuman loh ya, tapi itu adalah alat atau gym yang dirancang khusus buat membentuk kita, biar kita makin kuat. Biar kita bisa menaklukkan nafsu, dan akhirnya sampai ke potensi kodo tadi. Jadi, lihat kan, ternyata takdir itu bukan berarti kita cuma duduk manis nunggu nasib. Kita ini partisipan aktif dalam proses qadar, dalam pendakian menuju puncak potensi kita. Oke, kita lanjut ke bagian 3, peran pilihan manusia. Nah, kalau kita bukan objek yang pasif, terus seberapa besar sih kekuatan pilihan kita? Mari kita bedah lebih dalam lagi pakai konsep kodrat dan irodat. Pertama, ada yang namanya kodrat. Gampangnya, anggap aja ini adalah kartu yang dibagikan ke kita di awal permainan hidup. Kita nggak bisa milih kartu ini. Mau lahir di keluarga mana, sebagai laki-laki atau perempuan, kondisi fisik kita gimana. Ini adalah modal awal kita. Terus, yang jauh lebih penting, ada irodat. Inilah kebebasan kita, kehendak bebas kita. Irodat adalah soal bagaimana kita memainkan kartu yang kita pegang tadi. Mungkin kartu kita nggak bagus-bagus amat, tapi dengan irodat, dengan pilihan dan strategi kita tetap bisa jadi pemenang. Dan ini poin yang benar-benar mengubah segalanya. Nilai kita di mata Tuhan itu bukan dari bagus atau jeleknya kartu kodrat yang kita terima, tapi dari seberapa baik kita memainkan kartu itu dengan irodat kita. Seberapa jauh kita bisa melompat dari titik awal kita lewat pilihan-pilihan yang kita ambil. Itulah yang dinilai. Jadi lihat deh, pasrah itu cuma salah satu dari sekian banyak pilihan respons yang kita punya. Kita bisa memilih melawan, beradaptasi, memanfaatkan situasi, bahkan menghindar. Setiap pilihan ini adalah bentuk irodat kita, dan masing-masing punya konsekuensi dan pelajarannya sendiri. Oke, bagian 4. Ujian bukan alasan pasif. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata. Gimana pemahaman yang keliru soal takdir ini bisa jadi bumerang. Kita mungkin pernah dengar berita duka soal robohnya bangunan sebuah pesantren. Sebuah peristiwa yang pastinya sangat memilukan dan bikin kita semua sedih. Nah, disinilah perdebatannya muncul. Apakah ini murni takdir yang absolut yang nggak bisa diapa-apain? Atau jangan-jangan ini adalah akibat kelalaian manusia yang sebetulnya bisa banget dicegah? Di mana sih batas antara takdir dan tanggung jawab kita? Kutipan ini ngena banget. Kalau kita langsung bilang, oh ini takdir, tanpa berusaha maksimal, itu sama aja kita kayak mendahului Tuhan. Kita seolah-olah udah tahu hasil akhirnya, padahal kita belum mengerahkan ikhtiar atau usaha kita sama sekali.
Kejadian seperti ini, inilah qadar dalam bentuk nyata. Ini adalah sebuah ujian. Ujian untuk melawan nafsu kita sendiri. Entah itu nafsu malas ngecek bangunan, nafsu lalai, atau nafsu nggak mau repot. Pertanyaannya, kita lulus ujian itu atau enggak? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Pilihan di tangan Anda. Jadi setelah semua ini, kesimpulannya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Kekuatan untuk ikut membentuk takdir kita itu ada di tangan kita sendiri, lewat pilihan-pilihan sadar yang kita buat setiap saat. Kepasrahan yang sejati itu bukan berarti nyerah di awal. Justru sebaliknya, kepasrahan sejati adalah sebuah pilihan sadar yang kita ambil setelah kita berjuang habis-habisan, setelah kita mengerahkan semua usaha dan pikiran kita. Pada akhirnya, usaha dan pilihan kita itulah yang paling berarti. Jadi, pada akhirnya, bola kembali ke tangan kita. Setiap momen itu adalah persimpangan jalan, sebuah pilihan. Dan tumpukan dari pilihan-pilihan kecil inilah yang pada akhirnya kita sebut sebagai takdir. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa takdir saya, tapi jalan mana yang saya pilih detik ini juga?